Hai guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah komputer dari masa ke masa. Komputer merupakan sebuah perangkat yang ada pada saat ini yang telah banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya komputer ini, bisa digunakan sebagai penunjang aktivitas dari manusia dan bisa memudahkan semua pekerjaan yang dilakukan. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero, yang digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangatlah jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Adapun sejarah komputer dari masa ke masa, yaitu komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman, namun sayangnya komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus yang berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dapat dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Masuk pada komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal dengan generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa yang kemudian memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh menggulungi tabung hampa yang kemungkinan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak terlalu membutuhkan banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Berikutnya, masuk pada sejarah komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Pada masa itu, komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi sirkuit terintegrasi ini menggeser peran transistor sebagai komponen dasar komputer pada saat itu. Tapi, transistor masih juga tetap digunakan, hanya saja ukurannya sangat diperkecil. Beberapa transistor berukuran kecil tersebut diletakkan pada sebuah IC bersama dengan resistor dan juga kapasitor. Selanjutnya, masuk pada sejarah komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Komputer yang sudah kita pakai saat ini ialah komputer dengan generasi keempat, yang mana pada generasi keempat ini akan dibuat dengan menggunakan komponen dasar yang mempunyai nama mikroprosesor.
Chip mikroprosesor ini di dalamnya memiliki ribuan transistor serta beberapa macam elemen sirkuit yang lainnya, di mana saling berhubung menjadi satu. Yang berikutnya masuk kepada komputer generasi kelima sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima merupakan komputer-komputer yang menggunakan ULC sebagai mikroprosesornya. Komputer generasi ini dilahirkan pada tahun 1980 dan kehidupannya berlangsung hingga saat ini. Di samping itu, komputer ini juga memanfaatkan parallel processing dan artificial intelligence secara penuh. Parallel processing atau pemrosesan secara paralel adalah kemampuan komputer dalam menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Terima kasih.